Salam Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Susan Wulandari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas saya, yaitu kelas 1 di SD Negeri 1 Sukapura. Siswa di kelas kita datang dengan beragam perbedaan. Paling tidak ada 4 perbedaan yang kita temui di kelas. Yang pertama adalah perbedaan kesiapan belajar, perbedaan cara belajar, perbedaan minat dan bakat, dan perbedaan kecepatan belajar. Di kelas, tentu anak-anak datang dengan beragam perbedaan, sehingga ketika kita sebagai guru hanya menggunakan satu metode dan satu cara untuk penilaian, tentu ini tidak akan adil untuk anak-anak di kelas. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini hadir untuk melayani keberagaman siswa kita yang ada di kelas. Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan video berdiferensiasi dari SD Negeri 1 Sukapura. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan meraih, singkirkan. Salah satu bentuk pembiasaan kami di SD Negeri 1 Sukapura adalah para siswa membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca beberapa surat pendek dalam Al-Quran dan juga membaca Asmaul Husna. Bacaan Asmaul Husna disertai dengan gerak dan lagu untuk memastikan anak-anak cukup dalam bergerak sebelum mulai belajar. Ini bertujuan untuk melatih dan menumbuhkan rentang konsentrasi anak sebelum mereka memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu satu-satu ya. Gimana kalau hari ini Ibu absen, yang dipanggil namanya menyebutkan cita-citanya gimana? Setuju? Agar lebih bersemangat, pada absensi kali ini, saya meminta peserta didik untuk menyebutkan cita-cita mereka. Ajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Konsentrasi. Supaya nanti setelah belajar ini kalian bisa menuliskan huruf L kapital dengan benar, L kecil dengan benar, sehingga kalian nanti bisa menyimpulkan informasi dari cerita yang mau Ibu berikan. Ibu hari ini mau baca cerita, siapa yang mau ikut dengerin baca cerita? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa di dalam kelas, sehingga kita bisa melayani semua perbedaan siswa yang ada di dalam kelas. Tujuan utamanya untuk menyediakan pengalaman belajar yang relevan, yang menantang, yang bermakna, sesuai dengan tingkat pemahaman serta gaya belajar di setiap siswa kita yang ada di dalam kelas. Ada 3 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pada kesempatan kali ini, saya mengkreasikan konten pembelajaran saya sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Dengan cara membacakan buku secara nyaring, dilanjutkan dengan memberikan teka-teki gambar dan tebak suku kata pada peserta didik. Melalui cara ini, saya dapat melayani gaya belajar siswa auditori dengan mendengarkan cerita, siswa visual dengan melihat gambar, dan siswa kinestetik dengan memberikan ruang bagi mereka untuk lebih nyaman belajar melalui pengalaman langsung dari pembelajaran yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tahap awal yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik kemampuan membaca peserta didik. Dari hasil asesmen diagnostik tersebut, saya dapat memetakan kemampuan membaca peserta didik dan menerapkannya pada pembelajaran
Bahasa Indonesia kali ini. Setelah dipetakan, saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan membacanya, yaitu yang pertama, kelompok dengan kemampuan lancar membaca atau dapat bekerja mandiri. Yang kedua, kelompok dengan kemampuan membaca sedang atau masih ada peserta didik yang membaca dengan cara dieja. Yang ketiga, kelompok yang masih mengenal huruf atau masih perlu bantuan dengan benda konkret. Pada kelompok pertama, saya memberi tugas yang lebih kompleks dengan deskripsi pertanyaan berupa 1 paragraf. Lalu dilanjutkan dengan mengisi kata rumpang. Kemudian, peserta didik diminta menggunting dan menempel gambar yang sesuai pada tempat yang telah disediakan. Kegiatan menggunting dan menempel ini memiliki beberapa manfaat, yaitu mengasah keterampilan motorik halus peserta didik, melatih tangan peserta didik untuk memudahkan mereka dalam proses belajar menulis, mengenalkan pengetahuan matematika dasar pada peserta didik, meningkatkan koordinasi tangan dan mata, serta bermanfaat untuk melatih kesabaran dan meningkatkan konsentrasi dan kepercayaan diri kepada peserta didik. Pada kelompok kedua, saya memberi tugas yang lebih sederhana, berupa tebak gambar. Lalu, peserta didik harus mencari gambar yang sesuai, kemudian menggunting serta menempel gambar di tempat yang telah disediakan. Kemudian dilanjutkan dengan menebalkan garis putus-putus yang akan membentuk sebuah huruf. Berbeda dengan 2 kelompok sebelumnya, pada kelompok ketiga ini saya menggunakan beberapa media pembelajaran, yaitu berupa biji ketumbar, kartu suku kata, SPL atau sandpaper letter atau biasa disebut dengan huruf raba, dan juga LKPD siswa. Huruf raba atau SPL adalah huruf yang bertekstur. Tujuan penggunaannya agar peserta didik mampu mengenal arah penulisan huruf, mengasosiasikan suara fonik dengan huruf, dan mengingat bentuk-bentuk huruf secara konkret. Setelah itu, peserta didik diminta menuliskan kembali di atas biji ketumbar. Tujuannya sebagai langkah awal menguji pemahaman peserta didik setelah dia belajar dari huruf raba. Langkah terakhir, peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD yang telah disediakan. Dan berikut ini adalah diferensiasi produk sebagai bukti atau hasil dari apa yang telah peserta didik pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Demikianlah video pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Semoga video ini dapat memberi manfaat atau memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan anak-anak Indonesia. Salam hormat untuk Bapak Ibu guru hebat. Mari serentak bergerak wujudkan merdeka belajar.